Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini adalah grafis pasal-pasal yang dituduhkan terhadap para calon terdakwa. Silakan. Nah, inilah pasal yang paling ditakuti, 340 pembunuhan berencana, di mana maksimum pidana penjara seumur hidup atau dihukum selama paling lama 20 tahun. Dan juga ada pidana mati atau seumur hidup atau minimum 20 tahun penjara. Ini yang paling ditakutin ya dalam perkara ini, pasal 340 pembunuhan berencana. Nah, ini yang pembunuhan spontan, paling lama 15 tahun. Sambo di dalam katanya sudah mengakui dia yang memerintahkan penembakan. Jadi hampir kemungkinan besar 338 sudah terbukti. Kalau yang lain adalah pasal penyertaan dan sebagainya. Ini saya mau tanya kepada Pak Martin Lucas Simajuntak, pengacara dari keluarga Brigadir J. Tadi Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung sudah mengatakan 340 akan diterapkan terhadap 5 orang, yaitu FS, PC, 2 ajudan sama Kuat. Oke. Dan beliau juga mengatakan, kenapa saya tanya perencanaannya itu di mana? Dia bilang sejak dari Magelang. Anda yakin 340 dan apa yang bikin Anda yakin 340? Peristiwa apa? Bukti apa yang mengatakan bahwa itu 340 terbukti? Sangat yakin. Yaitu apa? Yang pertama bahwa di tanggal 7 ya, ini terlepas dari motif ya. Karena motif itu masih debatable. Benar. Kami menyanggah semua motif-motif palsu ataupun yang diduga palsu ataupun sudah pasti palsu yang ikut dinarasikan oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Selagi belum terbukti kami bantah. Jadi sudah ada perencanaan dalam artian apa buktinya, ada keterangan saksi. Bilang apa saksinya? Saksinya bilang bahwa ada pembicaraan antara ibu atau Kuat Maruf kepada Ferdi Sambo yang pada saat itu di Jakarta. Ya. Nah, namun sayangnya jika premis yang digunakan ada kekerasan seksual ataupun hubungan konsepsual ya, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Ini justru pada saat itu Ferdi Sambo mengatakan ya sudah kalian besok pulang. Tapi apakah ada dalam tadi kan mengatakan bahwa PC sama Kuat berbicara. Apakah ada dari hasil penyidikan pembicaraan nanti aja kita bantai di Jakarta? Nah, itu yang belum diungkap karena belum kan terungkap itu. Harusnya ada call data record. Ya. Lalu selanjutnya bahwa ada keterangan, kita nggak boleh lupa ada keterangan dari Richard Eliezer yang mengatakan bahwa di Jalan Saguling yang bersangkutan itu dipanggil ke atas oleh bapak dan ibu yang mengatakan bahwa kamu harus nembak Joshua. Dan itu juga disaksikan oleh Ricky Rizal. Itu ada di BAP, memang kita dengar begitu, ada kata-kata itu. Ada. Pertanyaannya adalah begini, kalau misalnya seorang suami begitu mendengar diduga istrinya dilecehkan, langsung pada saat itu emosi, apakah itu masih emosional spontan atau itu termasuk perencanaan? Jadi gini, Bang Hotman, kita harus ingat dulu, sebenarnya kan skema mereka, rencana mereka ini harusnya disesuaikan dengan kejadian yang sudah di SP3. Jadi skena Ferdi Sambo dan kawan-kawan ini masih digunakan di dalam narasi yang lama, tapi sebenarnya ini untuk hal yang sudah di SP3 sebagai contoh. Jika memang Ferdi Sambo memerintahkan pada saat di Jalan Duren 3 itu benar memang Joshua melakukan tindakan kekerasan seksual dan memerintahkan Baradae untuk menembak, itulah yang disebut dengan perintah perintah dengan seketika. Nah, tapi kalau perintahnya ada waktunya, ada waktu jeda, dan tetap dilakukan, dan juga si Sambo ini tahu bahwa konsekuensi menembak orang adalah hilangnya nyawa, ya itulah yang disebut dengan perencanaan. Jadi Anda mengatakan karena ada jeda waktu dari mulai Sambo meminta Baradae untuk menembak sampai penembakan ada waktu, ada jeda waktu. Dan yang lebih penting lagi, mengatakan bahwa itu 340. Betul, dan yang lebih penting lagi, Joshua ataupun almarhum Brigadir J ini tidak dalam keadaan melakukan kejahatan. Jadi tidak ada relevansinya perintah itu untuk menghilangkan nyawa. Terima kasih. Pak Jabin Ginting. Bapak sebagai ahli hukum pidana. Ya, Bang. Kalau seorang suami misalnya, begitu dengar dari istrinya bahwa dia dilecehkan, ini kalau terus dia marah, panggil pelakunya ke sini, langsung ditonjok atau ditembak. Apakah itu berencana atau masih pembunuhan spontan emosional? Jadi kalau dalam konsep pembunuhan itu, saya terangin dulu Bang, ada 3 Bang. Pertama, ada di pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, itu ada suatu bentuk penganiayaan dulu, lalu dia mati,
ada yang 338 tadi, yang ancaman pidananya 15 tahun, itu dilakukan secara spontanitas, karena ada suatu perbuatan yang ingin tujuannya adalah untuk mematikan orang tersebut, sedangkan di penganiayaan tujuannya bukan untuk mematikan, tapi penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Lalu yang 340 ini adalah niatnya untuk mematikan orang tersebut, tetapi terlebih dahulu dengan suatu perencanaan. Nah, 3 hal itu beda dalam konteks pembunuhan tadi. Nah, kalau dalam 340, Bang, itu konsepnya adalah adanya suatu delay waktu atau spare waktu yang memiliki kesempatan orang itu berpikir. Berpikir bagaimana untuk cara mematikan atau membunuh orang tersebut. Berapa lama agar bisa dianggap perencanaan? Ya, saya kasih contoh begini, Bang. Ada suatu perang tanding atau berantem. Orang berantem, tapi pada saat itu dia tidak menggunakan senjata tajam. Lalu karena dia sudah sangat geram, karena mungkin kalah dalam perang tanding tersebut, dia pulang ke rumah mengambil pisau. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Lalu pisau itu dia datangin dan dia tusuk. Itu sudah masuk kategori perencanaan. Karena dia mempunyai keinginan untuk membunuh dengan suatu alat yang pada saat kejadian belum ada, tapi dia ingin membunuh orang itu dengan alat yang tadi karena dia kalah. Karena dia kalah tadi. Kalau seorang suami karena dia tahu keluarganya dilecehkan, apakah itu termasuk dendam atau masih unsur emosi? Kan Bapak setuju nggak bahwa emosi adalah salah satu unsur dari 338? Emosi salah satu unsur dari 338. Emosi dan spontan gitu. Ya, spontan. Ya, setuju kalau mengenai itu. Ya. Tapi kalau emosi itu sudah mereda dan dia mengambil tindakan lain untuk mengeksekusi emosi tersebut dengan waktu yang jeda tadi, itu bukan spontanitas lagi namanya. Oke, Bang. Jadi kalau ada waktu jeda di mana emosinya sudah reda, lalu mengambil maka tindakan, itu bukan lagi spontan tapi sudah perencanaan. Jadi nanti itulah yang akan dibuktikan di persidangan. Benar. Apakah memang dia masih emosi atau memang itu sudah ada waktu jeda, wajar dianggap sudah perencanaan. Sudah perencanaan. Jadi waktu dia tadi menyampaikan, ibaratnya ini benarlah kejadian seperti yang Abang katakan tadi, dia emosi, lalu dia berpikir bagaimana cara saya untuk mematikan dia karena saya emosi. Bagaimana cara mematikan dia untuk emosi. Cara mematikannya itulah suatu perencanaan, Bang. Setuju. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini.